Ada kembali di iNews Pagi pemirsa, gedung kantor pusat BPJS Kesehatan di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat terbakar pada Kamis dini hari. Kebakaran terjadi di ruang bagian administrasi yang berada di lantai 3 gedung BPJS Kesehatan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kepulan asap pekat menyelimuti bangunan gedung hingga petugas damkar harus menggunakan smoke removal unit untuk mengeluarkan asap dari gedung tersebut. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat adanya hubungan arus pendek di ruang bagian administrasi kantor yang berada di lantai 3 gedung. Api berhasil dipadamkan setelah 19 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kini kasus kebakaran gedung kantor BPJS tengah ditangani Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sebanyak 10 rumah di kawasan padat penduduk di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara ludes terbakar di lahap api Rabu malam. Akses jalan yang sempit menyulitkan proses pemadaman. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran rumah tersebut. Kobaran api dan kepulan asap tebal membakar rumah di permukiman kawasan padat penduduk di Es Dengki, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Rabu malam. Kuatnya angin membuat api begitu cepat menjalar ke rumah warga yang terbuat dari kayu dan semi permanen. Warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun api terus berkobar hebat. Petugas pemadam yang mendapat informasi langsung terjun ke lokasi dengan mengerahkan sebanyak 7 armada ke lokasi kebakaran. Jalan sempit menuju lokasi sempat membuat kesulitan pemadaman. Namun pemadam berhasil memadamkan 1 jam kemudian dibantu hujan deras saat proses pemadaman berlangsung. Dari kepala lingkungan tadi sekitar 10 rumah. Penyebab api sendiri Bang dari mana Bang? Penyebab api masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Ada nggak korban-korban jiwa sendiri Bang? Korban jiwa tidak ada, namun kerugian material diprediksi sekitar puluhan juta rupiah lah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara kasus kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pos pelayanan kesehatan terpadu atau posyandu di Kelurahan Pasar Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi ludes terbakar. Ya, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sejumlah warga panik saat mengetahui kebakaran yang tiba-tiba membesar di sebuah rumah yang digunakan untuk pos pelayanan kesehatan terpadu atau posyandu di Kelurahan Pasar Bangko, Kabupaten Merangin. Selain mengamankan sejumlah barang, warga juga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sebelum mobil pemadam kebakaran tiba. Kebakaran tersebut setelah kami sampai di lokasi, api sudah membakar lebih dari 60% bangunan, sehingga bangunan yang terbakar tersebut sampai dengan akhir kejadian itu 90% terbakar. Berarti barang-barang yang dalam posyandu sendiri tidak bisa diselamatkan? Barang-barang yang di dalam posyandu mungkin ya ada bisa diselamatkan sebagian kecil. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sementara itu tidak ada korban dalam peristiwa ini karena saat kejadian posyandu dalam kondisi kosong. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mama di Teluk Bakau, Kolam Nungsa, Batam, Kepulauan Riau nekat menghadang truk tanah timbunan hingga nyaris terkubur. Ya, video itu viral di media sosial pemirsa sejak 2 hari terakhir. Nur Simbolon, wanita yang juga ibu rumah tangga ini nekat berdiri di belakang truk yang hendak membongkar tanah muatan. Tanah itu untuk menimbun kolam di kawasan Nongsa, Kota Batam. Mati! Udah mati! Perempuan yang mengenakan jaket merah berkaos pink dan topi hitam itu tak bergeser dari lokasi berdirinya hingga truk pengangkut tanah menumpahkan muatannya sampai setengah tubuh Nur tertimbun tanah.
Aksi nekat Nur Simbolon ini viral di media sosial. Hal itu dilakukan Nur sebagai bentuk penolakan bersama puluhan warga yang menolak penimbunan lahan oleh pihak korporasi. Warga khawatir penimbunan yang dilakukan pihak perusahaan akan menutup akses ke sumur yang berada tak jauh dari lokasi penimbunan. Sumur itu selama ini menjadi sumber air bersih bagi warga sekitar sehingga keberadaannya vital untuk kebutuhan sehari-hari. Kita melarang supaya kolam tidak ditimbun dulu. Gitu. Jadi setiap hari kami ketika mereka kerja kami memang memohon jangan dulu kolam ditimbun sebelum semua warga-warga selesai pembayarannya gitu. Apalagi kami tinggal beberapa orang gitu kan. Jadi pas saat itu kami melarang mereka jangan timbun sampai sini karena sudah dekat dengan sumur tetangga saya, kawan saya gitu. Rupanya pas kami menghalang yang lain, kawan saya ini nekat berdiri situ supaya lorinya maju ke depan. Rupanya dituang juga. Nggak pikirkan anak lagi kalian. Segojo. Ironisnya, meski terjadi penolakan oleh warga, namun para pekerja tetap melanjutkan pekerjaan. Kalau kalian suruh pula kami ke polsek, kalian adu kami sama polsek. Kayak gimana orang polsek nggak terima? Polda, abang gara-gara orang hebat. Ini udah lari, udah dari perusahaan ini. Ini udah dari. Bahkan sehari setelah kejadian tertimbunnya wanita tersebut, salah seorang pekerja menjadi korban pengeroyokan di lokasi. Kapolresta Barelang Kombes Pol Zainal Arifin mengatakan perempuan yang tertimbun tanah itu hingga saat ini belum membuat laporan polisi. Namun untuk pekerja yang mengalami pengeroyokan telah membuat laporan polisi, korban sendiri masih menjalani perawatan di rumah sakit. Motif sementara adalah mereka marah karena belum diselesaikan keinginan daripada yang masih menolak mau pindah itu. Ya. Jadi menghentikan pihak perusahaan yang melakukan pekerjaan keliling di lokasi. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dua peristiwa tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi olahraga. Kompetisi bertajuk True Champ bersama Fedor Gorz siap memanjakan para pecinta biliar di seluruh Indonesia. Dalam laga eksibisi tersebut akan hadir juara dunia biliar bola 9 2024 asal Rusia Amerika Serikat yakni Fedor Gorz. Juara dunia biliar bola 9 2024, Fedor Gorz akan unjuk gigi dalam laga persahabatan di Indonesia. Fedor Gorz akan berkeliling ke 4 lokasi dalam laga eksibisi bertajuk True Champ bersama Fedor Gorz. Keempat lokasi tersebut diantaranya iPool Bekasi, Underground Pool dan KTV Jakarta, Oriza Pool dan Cafe Karawaci dan Q Billiard Jakarta. Well, it feels good to be defending world champion or the world champion. You know, I won it for the second time already in 2024. You know, it feels good. It always feels good to be defending champion, but it's a new year, so I have new goals. Definitely have to stop celebrating already and time to reset and think about this year already. Kehadiran Fedor Gorz di tanah air merupakan inisiasi dari More Production yang didukung oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau PB Popsi dan iNews Media Group. Jadi selama 4 rangkaian acara Fedor dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 25, Fedor tuh akan melawan berbagai jenis musuh lah, ibarat profesi. Ya. Jadi semua profesi kita undang untuk mempromosikan biliar, bahwa biliar ini semua lapisan masyarakat main. Selain daripada orang-orang yang tadi Cimo disebutkan ya, jadi kalangan artis, kalangan atlet dan sebagainya, juga kita melakukan pre-turnamen sebelum kedatangan Fedor. 2 dari pemain tersebut yang menjadi pemenangnya juara 1 dan 2 akan berkesempatan untuk selain mendapatkan hadiah uang tunai juga bermain dengan Fedor. Ya, itu menjadi salah satu daya tariknya. Kedatangan Fedor Gorz yang dijuluki The Ghost pastinya sangat dinantikan oleh para penggemar di Indonesia dan meningkatkan popularitas dan perkembangan biliar di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.